Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBRI yang terpantau hari Jumat masih terkoreksi. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya saat ini masih bergerak uptrend, laba bersih pada tahun 2024 masih oke, dan akan membagikan dividen dengan yield sekitar 9%. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Cita yang jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 4.050. Secara teknikal saham Cita saatnya sudah mulai uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat sempat terkoreksi turun bawah garis EMA 150, tapi pada akhir Maret saham Cita mulai bangkit, berhasil naik kembali di atas garis EMA dan bisa kita lihat masih terus bergerak naik. 2 minggu terakhir ini saham Cita memang sempat melemah karena gagal naik di atas 4.400. Dan jika kita perhatikan, minggu ini sempat mengetes support di 4.000 tapi ini masih bisa bertahan. Jadi pada hari Jumat kemarin, saham Cita sempat menyentuh sekitar harga 3.920. Tapi penutupan kembali berada di atas harga 4.000. Pada tanggal 8 Mei juga, saham Cita sempat mengetes 4.000, ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setelah berhasil rebound bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 4.400 ini memang masih gagal. Jadi dalam 2 minggu ini memang mulai sideways, tapi untuk terancang menengah saham Cita masih oke apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Dan kalau pemberitaan dengan judul bukukan laba bersih 2,49 triliun di tahun 2024, Cita siap bagikan dividen 328 per lembar saham. Jadi bisa kita lihat laba bersihnya itu meningkat sebesar 246% dan akan membagikan dividen sebesar 328 per lembar saham. Jadi dari data broker summary jika kita perhatikan, asing terpantau masih masuk walaupun memang transaksi asing tidak besar pada saham Cita. Dan jika kita lihat di broker summary, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Ini karena saat ini masih ada distribusi, saya lihat saham Cita masih ada potensi untuk hari Senin nanti untuk kembali mengetes 4.000. Teman-teman harus perhatikan apabila 4.000 ternyata gagal bertahan, saham Cita masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan ke 3.800. Dan 3.800 jika kita perhatikan sebelumnya memang merupakan resisten yang kuat. Jadi saham Cita selama masih kuat di atas 3.800, secara pergerakan masih belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali. Jadi untuk yang ingin coba entry saham Cita saat ini memang masih bisa coba dipantau. 4.000 masih berupa support untuk saat ini, apabila terpantau masih bisa bertahan, ini juga masih menarik coba entry. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 4.300 sampai 4.400 untuk target swing jangka pendek. Karena 4.400 sudah 2 kali dites, ini masih gagal break dan dipaksa turun kembali. Sedangkan sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 3.800 untuk trail stop untuk saham Cita saat ini. Selama masih kuat di atas 3.800, masih ada potensi untuk rebound. Jadi apabila terpantau ternyata Cita minggu depan gagal bertahan 4.000, menurut saya ini juga masih bisa kita pantau untuk tunggu Cita turun lanjutan ke 3.800. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham GJTL. Saham GJTL bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Dan walaupun pada hari terakhir turun 0,44% ke 1.135, penurunan hari Jumat masih wajar karena GJTL sebelum sudah naik lumayan tinggi dari awal April. Awal April secara teknikal GJTL masih downtrend, tapi setelah menyentuh 900 bisa kita perhatikan GJTL mulai bangkit, setelah itu berhasil naik di atas garis EMA 50. Pada saat mengetes garis EMA 140 memang sempat terkoreksi, mengetes kembali support di EMA 50, GJTL masih bisa bertahan dari bawah. Dan secara teknikal saat ini GJTL sudah mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, penurunan ini memang ada distribusi, tapi jika kita perhatikan asing 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 secara pergerakan, GJTL untuk terancang menengah masih ada potensi untuk melaju ke uptrendnya. Tapi karena saat ini masih ada candle merah plus ada distribusi, minggu depan saya lihat GJTL memang masih ada potensi untuk terkoreksi ke garis EMA 150 sampai 1.100. Penurunan ini apabila memang minggu depan terjadi, menurut saya merupakan kesempatan untuk kita tunggu di garis EMA 150 sampai 1.100 untuk buy on support. Apabila terkoreksi tapi terpantau masih bisa bertahan, masih menaruh coba entry, kan saya lihat GJTL
masih on track untuk menuju target di sekitar 1180 sampai 1200 untuk target swingnya. Jadi untuk yang ingin coba entry, masih bisa coba dipantau di saham GJTL. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Bluebird. Saham Bluebird bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat terkoreksi karena memang masih gagal melewati target di sekitar 1880 sampai 1900. Kan memang sebelumnya 1900 merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham Bluebird. Ya, sempat opening langsung di atas di 1900, Bluebird penutupan kembali melemah kembali ke sekitar 1750. Dan setelah itu satu minggu ini bisa kita lihat Bluebird berhasil bangkit dan berhasil naik kembali di 1800. Dan minggu ini atau hari Kamis sudah kembali mencapai target di 1880 sampai 1900. Kan memang Bluebird untuk tanggal 14 sampai 23 ini merupakan watchlist saham kami untuk pergerakan yang uptrend dan diakumulasi. Kan walaupun terkoreksi, ini koreksi wajar karena sebelumnya Bluebird sudah mulai bangkit dan naik lumayan tinggi. Dan pada saat terpantau masih ada akumulasi, jadi kami masukkan ke watchlist untuk buy on breakout apabila memang berhasil melewati 1800. Nah, jika kita perhatikan broker summary untuk Bluebird, apabila teman-teman saat masih hold, bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan penurunan hari Jumat terpantau ini malah ada akumulasi besar. Sehingga menarik, walaupun turun, ini penurunan tapi ada akumulasi. Secara teknikal juga masih oke. Jadi untuk yang sudah punya, saya bisa jadikan 1800 untuk trailing stop. Sedangkan untuk yang teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, saya juga masih bisa coba dipantau. Untuk saat ini lebih oke adalah buy on breakout apabila bersih 1900. Atau coba tunggu di support minor di sekitar 1850. Apabila minggu depan Bluebird bergerak turun tapi tidak turun ke 1850 sudah mulai rebound, saya masih menarik juga coba entry. Tapi lebih oke adalah apabila bisa dapat di sekitar 1800 kembali. Dan target untuk Bluebird masih on track untuk mencapai resisten psikologisnya di harga 2000 untuk target take profitnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.